Assalamualaikum dulur sadayana, welcome back ya bareng Moxie Channel. Saya Ramon dan Michael. Kali ini kita bukan sedikit melenceng ya, namun sedang mencoba konten anyar. Baru cuy. Oh baru? Ya sama aja berarti, review film atau anime ya. Pertama kita bakal ini ya, apa namanya, review apa nih? Kita film ini apa? Kita akan review film anime yang berjudul Inuyashiki. Oke. Anime Inuyashiki ini bergenre science fiction karangan Hiroya Oku dan digarap animenya oleh MAPPA Studio. Udah, gak usah banyak cincong lah. Langsung aja nih konten spoilernya. Jadi kalau buat yang belum nonton animenya, ya tonton terlebih dahulu. Kita harus kasih tahu gitu kalau ini tuh spoiler gitu. Itu spoiler coy. Walaupun anime ini lawas, tapi keseruannya masih tetap maknyus. Benar itu tuh. Tapi sebelum lanjut, intro dulu kan. Di scene pertama ini kita akan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang bernama Inuyashiki yang sedang melakukan pindahan ke rumah baru. Isinya ada kakek legend dan anak-anaknya. Bukan kakek legend dong. Kakek legend. Jangan kakek legend dong. Jangan. Oke. Kakek aja. Si kakek aja ya. Setelah mereka pindah ke rumah baru, si kakek Inuyashiki tetap melakukan kerjaannya seperti biasa dan pulang menggunakan kereta. Enak banget ya kalau di luar negeri itu. Oh, iya. Pulang pakai kereta gitu. Iya dong. Berangkat kerja pakai kereta, pulang pakai kereta. Cepet lagi. Yaudah, selanjutnya tuh sepulang dari kerjaan, si kakek Inuyashiki ini menemukan anjing di bawah rumahnya. Anjing kasar, nanti kena hukum, gogong aja. Oke. Walaupun terlihat, ya keluarganya tidak suka. Walaupun ya. Walaupun terlihat keluarganya tidak suka dengan Gogok, asa gak ngenah gitu. Anjing gitu? Aja nggak apa-apa ya, kita memang anjing kan ya. Walaupun terlihat keluarganya nggak suka nih sama si anjing mereka. Bener. Walaupun terlihat keluarganya nggak suka nih sama si anjing di kehadiran walaupun terlihat keluarganya nggak suka nih bahwa ada anjing di rumah ini tuh, keesokan harinya kakek Inuyashiki ini ke rumah sakit dan mendapati dirinya terkena kanker. Terlena dong sini ya. Oh gitu, itu salahnya gitu. Halo, yang nulis skrip. Keesokan harinya kakek Inuyashiki ini ke rumah sakit dan mendapati dirinya terkena kanker perut dan usianya diprediksi tinggal 3 bulan lagi. Karena melihat keluarganya tidak peduli dengan dirinya, dia pun mengurungkan niat untuk memberitahu mereka tentang kondisinya. Di malam harinya, si kakek ngajak Ulin tuh si Gogoknya ke taman. Di taman dia bertemu dengan seorang laki-laki dan tiba-tiba ada sebuah pesawat asing yang datang menabrak mereka. Gila, nongkrong di taman, ada pesawat asing, ngapain coba? Senja banget kayak gitu ya? Senja banget. Ya maksudnya ngapain gitu? Oh, iya. Pesawat asing datang transit. Mungkin dia gabut. Oh gitu. Mereka nggak modar. Pas ditabrak tuh mereka nggak modar, tapi dihidupkan kembali oleh alien itu. Oh berarti modal dulu, terus hidup lagi. Oh berarti tetap modar ya? Cuma modal. dihidupin lagi gitu. Oke. Besoknya dia terbangun dan merasakan keanehan dalam tubuhnya. Namun dia belum menyadari. Si kakek ini pun makan seperti biasa, namun dia merasa aneh gitu. Terus dia tuh kayak apa ya? Kayak merasa haus gitu. Ini bukan lapar. Jadi lapar biasa gitu, tapi dia tuh keterlaluan gitu hausnya tuh, berlebihan gitu. Sampai akhirnya dia sadar kalau dirinya tuh sudah berubah, dan karena ini dan keren ini mah asli lur. Aduh gimana kau baca nih Gus? Aduh. Dan gak disangka-sangka dia berubah. Keren cuy, asli. Robotnya. Iya. Kemudian dia jalan-jalan lagi ke taman tempat dia pertama kali terserang meteor atau apalah namanya.
Dia teringat seorang pemuda yang pastinya seperti dia juga, soalnya sama-sama keserang alien. Jadi dia tuh waktu itu kan berdua kan. Oh iya, berdua sama si ada anak muda itu. Nanti kita kupas siapa dia kan. Kayaknya dia juga berpikir, oh si anak itu juga kayaknya pasti berubah, soalnya sama-sama ketabrak sih. Kemudian di tempat lain ada seorang gelandangan, kayaknya sedang nelpon istrinya tuh untuk minta balikan, berantem. Dan si istri memberikan kesempatan saat dia sedang tidur dan halu dikit lah tiba-tiba gitu kan. Ada yang mengganggu dirinya, dan anak-anak tersebut menyalakan kembang api. Jadi pas dia tiduran itu nggak halu tentang rumah tangganya, tahu-tahu ada. Oh jadi dia kayak bullying gitu ya. Bullying gitu. Gabut gitu anak-anak zaman sekarang kan gabutnya kayak nggak asik gitu. Saat si bapak-bapak itu udah menyerah, tiba-tiba kakek legend datang dan menyelamatkannya kakek legend. Iya, kakek legend lagi dong. Kok dilihat sih kayak pahlawan gitu ya, datang dok. Pas beraksi ternyata. Tukurna cu. Sama aja kepanasan gitu kan ya. Turun lekmuk. Gue juga kepanasan dan terlihat kewalahan sampai dipukul dan dia pingsan sama si bocah-bocah yang tadi tuh. Oke. Bocil-bocil udah nganggap tuh si kakek mati ya karena udah dipukul. Akhirnya melanjutkan gitu kan, mau ngebully si gelandangan bapak-bapak tadi gitu kan. Tapi ternyata di bawah alam sadarnya si kakek mengeluarkan laser dari punggungnya coy. Ngeluarin laser gitu. Mantap tuh. Pikir gua sih bakalan mati tuh bocah semua. Nggak taunya cuma ditakutin aja. Digos kayaknya. Digos. Bahasa STM-nya digos. Anjir. Sampai akhirnya si kakek legend itu mengambil data dan mempublis kegoblokan anak-anak itu, dan akhirnya mereka pun harus malu atas perbuatan mereka. Cuman sekali lihat aja datanya semua itu, si anak namanya siapa, kayak CCTV lagi. Jadi si kakek itu hacker gitu ya. Hacker lah, bisa dibilang hacker lah. Nah, terus keesokan harinya di sebuah sekolah terlihat seorang murid yang bernama Shikigami. Sisigami. Sisigami. Oke, Sisi-nya Sisi berarti. Sisi. Oke. Yang bernama Shikigami. Yang sedang membicarakan seorang cewek di kelas mereka. Kayaknya sih ini mirip anaknya si kakek itu. Oh, kakeknya Shiki ya? Ya. Buat yang lupa, Shikigami ini adalah seorang pemuda yang bertemu di taman itu sama ininya Shiki. Sama si kakek itu. Oke. Dan kayaknya sih ini anak pemuda ini punya kekuatan sakti juga kayak si kakek itu. Oke. Terlihat Shikigami sedang nengok temannya yang gak masuk sekolah. Di saat mereka mengobrol, Shikigami memperlihatkan kalau dirinya bukan manusia biasa, tapi udah berubah menjadi robot. Anjir, temannya langsung kaget dong. Tapi temannya menganggap itu hanya trik sulap. Lalu Shikigami memperlihatkan trik baru yaitu menembak burung dengan tangan kosong. Mereka pun Bentar. Nembak burung dengan tangan kosong. Pelurunya di mana? Nggak tahu juga tuh, kayaknya sih ya nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Oke. Ilmu jeblak mungkin. Ilmu jeblak. Oh, ternyata orang Jepang juga bisa punya ilmu jeblak ya? Iya kan? Keren anjing. Ilmu jeblak kan itu kan. Oke. Tuh ada buyung apa? Buyung apa? Tidak. Mereka pun melakukan sebuah perjalanan ke sebuah mall. Shikigami memperlihatkan kekuatan lainnya, yaitu saat sentuh layar televisi, gambarnya itu langsung berubah. Gambar apa itu? Wah, iya. Wow. Ada anak kecil lagi nontonin. Aduh, kacau ini. Lalu Shikigami memperlihatkan satu lagi triknya, karena temannya masih menganggap dia itu lagi bercanda atau apa trik sulap ya, yaitu ya, dia membuat semua mobil tabrakan. Tuh, yang ada di jalan raya semuanya saling bertabrakan sesuai keinginan tangannya. Barulah temannya percaya itu bukan trik sulap. Gitu anak-anakan aja gitu, tarian dia. Tari-tari aja gitu. Tahu mobil pada tabrakan gitu kan, bangke kan. Di saat Shikigami sedang melakukan perjalanan pulang, dirinya sepertinya sedikit melakukan permainan dan memilih sebuah rumah. Dia masuk begitu saja lalu mengatakan, "Bang!" Dan si ibu itu mati. Ini asli psikopat ini. Kuat banget nih bocah. Terus apa suaranya tuh udah nggak enak banget di telinga gitu.
bang, 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 Mati. bang, bang. Berkali-kali lagi, si ibu kan udah mati tuh, ditembak lagi, bang, 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 bang. Goblok tuh anak, masih kopan itu. Oke, lalu dia masuk ke kamar mandi karena mendengar seorang ayah dan anaknya sedang bermain di bak mandi dan tiba-tiba, bang! Wah, parah sih, parah. Si ayah ditembak juga. Kemudian sang anak juga. Enggak, ini kemudian si anak ceweknya datang. Kalau si anak yang sama bapaknya udah mati ya, kegencet juga. Nih si anak ceweknya datang nih. Dibunuh juga nggak? Nggak langsung ngebunuh. Diajak ngobrol dulu dikit, ditanya dulu suka kopi Kali aja suka yang enak-enak. Dilukai tanpa sengaja. Dilukai di sedikit tangannya nih ya, sampai berdarah gitu kan. Si cewek kan pasti nangis kan. Nah, tanpa sengaja itu si Inuyashiki itu mendengar dari kejauhan. Oh, dia juga punya pendengaran yang Bisa. sangat wah gitu lah. Ah, Si cewek pun berusaha melawan. Namun saat di perjalanan, kakek Inuyashiki mendengar kalau dia sudah terlambat. Di saat Inuyashiki datang ke rumah tersebut, dia melihat penghuni rumah sudah mati semua. Dan inilah pertemuan keduanya antara Inuyashiki dan Shikigami. Shikigami lagi. Shishigami. Shishigami. Ah, Inuyashiki pun ditembak dan terjatuh. Shishigami bang juga sama. sama bang. Inuyashiki pun tertembak dan langsung jatuh. Shishigami pun pergi. Nih asli sih cowok nih parah banget anjir. Memang dia ketemu orang tembak aja gitu ya. Ya, gabut banget gitu ya, Bang. Gabut. Bang gitu. Bang. Mati ya. Ya, gitu sih. Pas dia mau pulang nih, si Shishigaminya mau pulang nih, si kakinya tuh bangun lagi. Dia nyamperin si Shishigaminya.